Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan petunjuk dan syafaat hingga akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam Al-Quran ada banyak sekali surat-surat pendek, dan tentunya setiap surat yang ada di dalam Al-Quran memiliki keistimewaan, keutamaan, dan manfaat tersendiri. Salah satunya adalah surat Al-Ikhlas. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai keistimewaan, keutamaan, dan manfaat yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas mengandung arti memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ikhlas termasuk dalam golongan surat Makkiyah yang diturunkan setelah surat An-Nas. Surat Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat. Surat Al-Ikhlas diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan agar umatnya mengetahui bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Esa artinya adalah tunggal atau satu. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki orang tua dan tidak memiliki anak, bahkan tidak diperanakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan tempat kita meminta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pencipta, dan manusia adalah salah satu makhluk ciptaannya. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, meskipun surat Al-Ikhlas tergolong surat pendek, akan tetapi surat Al-Ikhlas memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan surat-surat yang lain. Bahkan kedudukan surat Al-Ikhlas disamakan dengan sepertiganya Al-Quran. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1 kali,
maka seolah-olah ia membaca 1/3 Al-Quran. Dan barang siapa membaca 2 kali, maka seolah-olah ia telah membaca 2/3 Al-Quran. Dan barang siapa membaca 3 kali, maka seolah-olah ia telah membaca seluruh Al-Quran. Barang siapa membacanya 11 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan untuknya rumah di surga yang terbuat dari intan dan permata. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Surat Al-Ikhlas terdapat pada juz ke-30 di dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas ini berisikan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid adalah konsep dalam Islam yang menyatakan tentang keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah beberapa keistimewaan yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas. 1. Dapat menyelamatkan orang yang membaca dan mengamalkannya dari kesulitan dunia dan kesulitan akhirat. 2. Surat Al-Ikhlas juga mampu menyelamatkan bagi orang yang membaca dan mengamalkannya dari kesulitan sakaratul maut dan juga dari kegelapan di alam kubur serta dari seram dan ngerinya hari kiamat. Yang ketiga, surat Al-Ikhlas ini juga memiliki kedudukan yang setara dengan 1/3 Al-Quran serta manfaat dan keistimewaan yang sangat luar biasa. Bahkan surat Al-Ikhlas ini seringkali dibaca dan diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap harinya. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, selain memiliki keistimewaan, surat Al-Ikhlas ini juga memiliki keutamaan dan manfaat bagi siapa saja yang senantiasa membaca dan mengamalkannya secara istiqomah. Di antaranya adalah 1. Terlindungi dari godaan syaitan. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua, dapat tercapainya apa yang diharapkan dan apa yang diinginkan, serta dapat dijauhkan dari segala mara bahaya. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bagi siapa saja yang membaca dan mengamalkan surat Al-Ikhlas dengan membaca dan mengamalkannya sebanyak 1000 kali di antara sholat maghrib dan isya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh agar apa yang diharapkan dan apa yang diinginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Yang ketiga, dapat menyembuhkan segala rasa sakit pada bagian-bagian tubuh. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu merasa sakit pada bagian badan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan, kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Yang keempat, dapat membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada zaman Nabi diceritakan ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kesusahan dan kesulitan hidup yang dialaminya. Laki-laki tersebut bercerita bahwa ia sudah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahan dan kesulitannya. Kemudian laki-laki tersebut memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa diajarkan amalan singkat untuk menghilangkan segala kesusahan dan kesulitan dalam hidupnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dan mengajarkan suatu amalan dan menyuruh laki-laki tersebut agar setiap kali ia masuk ke dalam rumahnya dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Jika tidak ada orang di rumah, maka dianjurkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Kemudian laki-laki tersebut pun mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan, hingga pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan rezeki laki-laki tersebut. Yang kelima, dapat mencegah dan dijauhkan dari fitnah dan siksa kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa pada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya. Dalam hadis lain dikatakan akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya melalui titian Shiratal Mustaqim hingga sampai ke surga. Itu karena orang tersebut semasa hidupnya mengamalkan surat Al-Ikhlas. Yang keenam, akan diampuni segala dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali,
maka diampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Yang ketujuh, dapat diselamatkan dari orang-orang yang bermaksud jahat dan aniaya. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, surat Al-Ikhlas juga bisa membuat kita diselamatkan dari orang jahat. Selain itu, bacalah Ya Somad sebanyak 134 kali dengan istiqomah secara terus-menerus dan dijadikan amalan sehari-hari, maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diselamatkan dari orang-orang jahat dan aniaya. Yang kedelapan, dapat dilunaskan hutang-hutangnya. Ada sebuah kisah. Ketika itu, pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di Masjid Madinah. Tiba-tiba datang rombongan yang mengusung jenazah untuk disolatkan, dan para sahabat pun mempersilahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjalankannya. Beliau bertanya, apakah mayit ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, ya benar, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya tidak mau mensolatkan mayat yang punya hutang, maka solatkanlah kamulah dia. Namun tiba-tiba malaikat Jibril datang seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya. Tegakkanlah, solatkanlah dia, karena dia sudah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang ikut mensolatkannya, niscaya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala segala dosanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini? Malaikat Jibril pun menjawab, dia mendapat penghormatan itu karena setiap harinya dia membaca 100 kali surat Al-Ikhlas. Di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pujian terhadapnya. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dari kisah ini menunjukkan kepada kita semua bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali di setiap harinya, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melunaskan hutang-hutang kita sebelum kita mati. Yang kesembilan, dapat keberkahan dalam hidupnya. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, jika ingin hidup kita senantiasa dalam keberkahan dan kebahagiaan, maka
baca dan amalkan surat Al-Ikhlas ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas 1 kali, maka ia akan diberkahi. Jika ia membaca 2 kali, maka ia keluarganya akan diberkahi. Barang siapa membacanya 3 kali, maka ia dan keluarganya dan juga kerabatnya akan diberkahi. Dan barang siapa yang membacanya sebanyak 12 kali, maka ia akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istana di surga. Dan apabila membacanya 100 kali, maka ia akan dihapuskan segala dosa-dosanya, kecuali dosa pertumpahan darah dan harta benda. Yang ke-10 akan mendapatkan istana di surga. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bagi siapa saja yang membaca dan mengamalkan surat Al-Ikhlas, maka ia akan mendapatkan istana di surga nanti. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 istana di dalam surga. Dan barang siapa yang membacanya sebanyak 20 kali, maka akan dibangunkan 2 istana di surga. Dan barang siapa yang membacanya 30 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 istana di surga. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau begitu akan banyak istana kami di surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu. Maksudnya, bagi Allah, berapapun jumlah istana itu hal mudah. Yang ke-11 akan mendapat pahala yang sangat besar. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika saya dalam perjalanan Isra Mi'raj ke langit aras, ditegakkan atas 360 sudut jarak, dari sudut satuan sudut lainnya kira-kira 300.000 tahun perjalanan. Di bawah setiap sudut itu terdapat 12.000 padang pasir. Panjang padang pasir itu dari matahari terbit ke matahari terbenam. Di setiap padang pasir itu terdapat 80.000 malaikat membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Setelah selesai membaca surat Al-Ikhlas, para malaikat pun mengatakan, ya Tuhan kami hibahkan pahala membaca surat Al-Ikhlas ini
kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini, baik ia laki-laki maupun perempuan. Dan para sahabat pun dibuat kagum, tercengang mendengarnya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Herankah kamu, wahai sahabat-sahabatku?" Mereka menjawab, "Ya benar, kami heran." Beliau pun melanjutkan, "Demi Allah yang diriku di tangannya, Qul huwallahu ahad, tertulis di sayap Jibril." Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai keistimewaan, keutamaan, dan manfaat yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua dapat mengamalkan surat Al-Ikhlas ini dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, agar segala apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan petunjuk, hidayah, dan syafaatnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.